يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup ini kita hanya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap apa yang kita dapatkan akan terasa nikmat bila disertai dengan keberkahan. Misalnya di dalam hal mencari nafkah, apa yang kita dapatkan pasti terasa cukup apabila terdapat keberkahan di dalamnya. Namun ketika keberkahan hidup hilang, berapapun yang akan kita dapatkan pasti terasa kurang. Oleh karena itu, pentingnya rasa syukur di setiap kehidupan kita. Lantas, apa saja tanda keberkahan hidup kita telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabatku yang dirahmati Allah, berbicara soal keberkahan bukan hanya soal meliputi rezeki saja. Di dalam tiap-tiap diri kita terdapat keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita. Misalnya sifat baik yang kita miliki juga merupakan keberkahan dari Allah. Ketenangan batin juga merupakan keberkahan dari Allah. Hidup di dunia ini amatlah damai ketika keberkahan itu ada dalam hidup kita. Namun ketika Allah sudah mencabut keberkahan hidup dari kita, pasti semua terasa tidak tenang. Berikut ini adalah ciri-ciri Allah telah mencabut keberkahan dalam hidup manusia. Namun alangkah baiknya para sahabatku untuk menyimak terus video ini sampai selesai, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan. Ciri yang pertama adalah ketika hatinya tidak tersentuh oleh nasihat keimanan. Ciri yang pertama adalah hatinya tidak mau menerima segala nasihat tentang keimanan. Segala nasihat yang berbau agama, ia tidak akan menerimanya. Ia selalu menghiraukan nasihat tersebut dan menganggap itu omongan belaka. Misalnya, ia tidak mau lagi mendengarkan kajian-kajian dari ulama kita. Ia juga tidak suka mendengar orang membaca Al-Quran. Bahkan, ia juga merasa terganggu ketika mendengar suara azan. Sikap-sikap tersebut merupakan ciri bahwa Allah telah mencabut keberkahan dalam hidupnya. Lalu yang kedua adalah ketika hatinya terpenjara oleh kesibukan dunia tanpa jeda. Hati yang terpenjara maksudnya adalah ketika hatinya telah dikuasai oleh urusan-urusan dunia. Saking sibuknya dengan urusan dunia membuat dirinya lupa untuk beribadah. Tidak pernah ada waktu untuk beribadah, serasa waktu itu tidak akan pernah cukup oleh urusan dunia. Lalu yang ketiga adalah ketika musibah datang silih berganti tanpa mengambil hikmahnya. Ciri selanjutnya adalah ketika musibah datang menimpanya, tetapi ia tidak dapat mengambil pelajaran dari musibah itu. Ia malah semakin jauh kepada Allah karena saking bosannya terhadap musibah yang selalu menimpanya. Hal tersebutlah merupakan tanda bahwa Allah telah mencabut keberkahan di dalam hidupnya. Lalu yang keempat adalah ketika harta semakin bertambah tetapi hatinya semakin resah dan gelisah. Ciri selanjutnya adalah persoalan tentang harta. Hartanya melimpah ruah tetapi hatinya takut akan kehilangan harta tersebut. Misalnya seorang koruptor, semakin hartanya bertambah pasti hatinya semakin gelisah karena memikirkan hartanya tersebut. Contohnya yaitu anaknya tercandu narkoba atau istrinya selingkuh. Selalu ada saja yang membuat hatinya resah dan gelisah, padahal hartanya semakin bertambah. Lalu yang kelima adalah apabila anak istri dimanja oleh harta tetapi malah tambah durhaka.
Untuk urusan harta, ia selalu memanjakan keluarganya dengan harta tersebut. Ingin beli apa saja pasti mudah, tetapi bukan malah tunduk atau takut, justru keluarganya tambah durhaka. Misalnya, seorang istri yang dimanja oleh harta, bukannya malah patuh, ia malah tidak taat kepada suaminya. Begitu juga pada anak. Anak tersebut selalu dimanja oleh harta, minta ini, minta itu pasti diberi. Akan tetapi anak itu malah durhaka kepada orang tuanya, suka berbohong kepada orang tuanya, padahal apa-apa selalu dituruti. Itu merupakan ciri keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam adalah ketika hartanya cepat habis dalam kesia-siaan. Ciri selanjutnya adalah masih persoalan tentang harta. Harta itu akan cepat habis tetapi tidak tahu larinya kemana. Hal ini bukan menimpa kepada orang yang hartanya banyak saja, tetapi bagi orang yang biasa-biasa saja juga mengalami hal seperti ini. Misalnya ketika gajian, uangnya selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, padahal bulan depan masih lama lagi. Ada saja jalannya uang itu cepat habis untuk perbuatan yang tercela atau sia-sia. Kemudian yang ketujuh adalah ketika keinginan semakin banyak melampaui kemampuannya. Keinginan duniawi semakin bertambah padahal ia sadar itu di luar batas kemampuannya. Keinginan itu datang juga dari keluarganya. Hal itu menyebabkan ia melakukan perbuatan yang tercela. Misalnya, istrinya mempunyai keinginan yang macam-macam, tetapi kemampuan ekonominya tidak mencukupi. Lantas istrinya menyuruh suaminya melakukan perbuatan yang curang di dalam pekerjaannya ataupun di dalam usahanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 ciri Allah telah mencabut keberkahan hidup manusia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan kita semua selalu dalam kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.